Dona, Dona, Dona. Halo Doni. Halo, sampai kaget aku. Ya, aku loh panggil-panggil kamu. Kamu nggak denger. Lagi ngapain? Aku lagi menata bunga ini. Lihat, cantik kan? Bagus kan? Ya, bunganya bagus. Kok Dona punya bunga? Ada acara apa? Kan lagi social distancing. Ayo, Dona, kamu mau kemana? Loh, aku ikut, jangan sendiri perginya. Ah, Doni, aku gak kemana-mana. Kita kan masih harus stay at home. Ini bunga yang aku petik dari kebun samping kok. Mau aku berikan kepada orang yang sangat spesial buat Dona. Oh, kirain sudah boleh jalan-jalan. Aku tuh bosen Dona di rumah. Aku kangen sama teman-temanku di kelas. Terus di sekolah minggu, aku kangen. Kalau di rumah, aduh, tugas sekolah online-nya banyak. Bosen Dona. Nggak boleh. Kita masih harus social distancing sampai 31 Mei. Aku juga bosen kok di rumah. Pengen ketemu teman-teman di kelas dan sekolah minggu juga. Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena masih memberikan kita badan yang sehat dan kita sekeluarga sehat dilindungi Tuhan. Dan kita harus tetap stay at home juga ya. Ya. Aku juga bersyukur kok karena Doni sekeluarga sehat. Nah, semoga ya Dona wabah ini cepat berlalu. Terus kemarin Papa juga bilang kita harus berdoa buat yang sakit corona. Soalnya ya Dona kasihan. Jadi kita doakan supaya cepat sembuh sehat. Tapi Dona, itu bunga kamu itu buat apa sih? Oh, bunga ini, bunganya mau aku kasih ke mamaku. Surprise nih, kejutan buat mama. Hari ini adalah Mother's Day. Hari Minggu yang kedua di bulan Mei adalah Mother's Day. Aku dapat PR online bikin kartu ucapan Mother's Day. Jadi nanti kartu dan bunga ini mau aku kasih ke mama. Aku sungguh bersyukur kepada Tuhan sudah memberikan mama yang baik dan menyayangi aku. Oh, jadi itu untuk Mother's Day. Ya, aku ya ingat. Aku itu juga loh Dona, disuruh bikin kartu ucapan Mother's Day sama missku yang di sekolah itu. Ya kalau mamaku sih baik kok. Walau kadang-kadang itu galak, cerewet, ada. Tapi mamaku itu sangat sayang loh sama aku. Dia itu ya Dona, waktu aku sakit, mama jagain aku sampai nggak tidur. Mama juga masak makanan yang aku sukai. Terus nanti aku kasih kartu ucapan mama sambil nyanyi. Hehehehe. Wah, mau nyanyi apa? Lagu apa? Ajarin aku dong. Lagunya itu lagu Happy ya Dona. Bukan. Lagu Daki-Daki aja wes. Aku loh hafal gerakannya. Hahaha. Wah, yang lagu lainnya dong. Masa lagu Happy ya? Iya ya, lagu apa ya yang cocok? Kalau gitu lagu apa ya? Apa aku nyanyi? Oh, itu Dona, lagu Cinta Buat Mama. Pasti cocok ya? Ya, cocok ya Dona ya? Iya, cocok. Adik-adik, jangan lupa hari ini adalah Mother's Day. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan seorang mama buat kita. Jangan lupa
untuk selalu taat dan berdoa untuk mama kita semua ya. Betul adik-adik. Dona, gimana kalau kita nyanyi bersama-sama nih, supaya adik-adik yang di rumah juga bisa ikut dengarkan lagunya, terus mereka juga bisa latihan nyanyi lagu ini buat mama. Ayo Dona, kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Apa yang ku berikan untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Walau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Oh, hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Lagu cintaku untuk mama. Happy Mother's Day untuk semua mama-mama yang sedang menonton ibadah online ini. Terima kasih untuk semua jasa dan pengorbanan mama untuk kami, anak-anakmu, dan untuk seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati, sehat dan bahagia selalu ya mama. I love you mama. Selamat pagi adik-adik, shalom. Wah adik-adik, Kak Diana kangen banget nih sama kalian. Udah lama ya gak ketemu. Nah makanya di pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau menyertai kami sehingga kami bisa beribadah secara online bersama-sama. Sebentar lagi kami akan memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan, Happy Ya Ya Ya, dan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Yuk kita sama-sama berdiri dan bernyanyi. Yuk kita nyanyi sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Wah, senang banget kita semuanya saling menyayangi, kita semua bersaudara dalam Tuhan Yesus. Nah, tadi kita sudah nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Artinya apa ya? Ada yang tahu? Nah, kalau yang belum tahu, Kak Diana kasih tahu ya. Artinya adalah sepanjang hari, sepanjang hidup kita, kita mau jadi anaknya siapa? Tuhan Yesus. Nah, ini cocok banget dengan ayat Alkitab dari Yakobus 1 ayat 22. Yang punya Alkitab bisa baca sama-sama ya. Nah, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, itu ayat firman Tuhannya. Sekarang kita mau nyanyi sama-sama lagi. Kita nyanyiin lagu cinta buat Tuhan kita. Kita nyanyiin I Love You Jesus. Udah menunjukkan kalau kita sayang banget sama Tuhan Yesus. Nah, selama liburan kalian udah menunjukkan belum sayangnya sama Tuhan? Selama liburan kalian ngapain aja di rumah? Main, makan. Nah, selama di rumah juga harus nurut sama papa mama. Kalau disuruh tidur siang, kalau disuruh makan, kalau disuruh beresin mainan, semuanya harus nurut. Karena kita anak Tuhan yang harus jempol. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, ya betul sekali kita mau nyanyikan satu lagu. Stop, aku mau katakan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Berdiri lagi dong, kita mau gerakan sama-sama ya. Ingat, tangannya ke depan. Kita mau nyanyikan stop. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.
Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Mr. Rich. Ya, tahu apa artinya Rich? R-I-C-H. Rich itu artinya kaya. Wah, saya ini bukan sombong loh. Memang kaya ini soalnya. Nah, orang kaya itu punya apa? Ayo. Nah, yang pertama nih ya, tak kasih tahu ya, orang kaya itu punya banyak. Nih. Teng. Apa nih? Nah, ini yang merah-merah ini apa nih? Ini adalah uang. Nah, ini uang sungguhan, bukan uang mainan, bukan uang monopoli ini. Ya, orang kaya harus punya banyak uang. Nah, sampai tidak cukup dimasukkan kantong. Ya, saking banyaknya ya. Terus orang kaya itu harus apa? Rumahnya besar. Nah, besar segini. Loh, sampai gak cukup tangannya. Nah, kayak istana. Nah, hati-hati kalau ke rumahnya Mr. Rich ini, wah, kayak ke istana. Ya. Terus punya apa lagi? Orang kaya itu harus punya banyak toko. Tokonya ada di sana, di sana, di sana. Nah, orang kaya punya banyak toko. Ya. Terus apa lagi? Punya banyak apa? Banyak mobil. Nah, mobilnya banyak nih, banyak. Nah, banyak mobil ini, ya. Nah, mobilnya yang mahal-mahal, jangan yang murah-murah ya. Dan bukan Hot Wheels loh ya, kayak punyanya adik-adik itu. Hot Wheels-nya banyak toh. Bukan, ini mobil asli nih ya. Nah, lalu orang kaya itu punya banyak apa lagi? Pokoknya orang kaya itu punya banyak ya. Nah, orang kaya itu punya banyak apa lagi? Teman. Nah, orang kaya itu banyak tuh temennya. Wah, tapi temenku itu banyak juga yang bukan orang kaya. Ada yang orang biasa, yang nggak punya mobil, ada. Jadi aku ini berteman dengan semua orang. Aku nggak sombong loh. Misalnya ada orang datang mau berteman, aku gak tanya, kamu punya mobil enggak? Enggak. Tetap tak anggap temen dia. Nah, adik-adik, tahu enggak? Semua yang banyak itu, nah itu semuanya punya Tuhan. Ya, jadi kita enggak boleh sombong. Ada rumah, ada uang, toko, itu semua berkat dari Tuhan. Tidak boleh sombong. Nah, kita pakai untuk apa? Untuk membantu orang yang nggak punya. Misalnya nih ya, Mr. Rich ini punya temen, lagi jalan di jalan. Wah, aku pakai mobil, gitu ya. Nah, ketemu sama temanku, tak ajak masuk, tak anterno ke rumah. Ya, nah. Tidak boleh sombong, aku tidak sombong ya. Jadi walaupun aku ini kaya, aku juga rajin loh ke gereja, rajin berdoa, baca Alkitab. Siapa yang di rumah masih baca Alkitab? Ayo, tiap hari loh baca Alkitab ya. Baca Alkitab dah. Kalah sama Mr. Rich ya. Kalau gak tiap hari kalah ya. Mr. Rich ini tiap hari baca Alkitab. Nah, terus apa lagi? Jadi anak Tuhan, kudu apa lagi? Ayo, pergi ke sekolah minggu. Oh, nggak boleh sekarang. Sekarang kan ada wabah corona, harus social distancing. Nah, kalau nggak boleh ke gereja berarti gimana? Berarti harus ikut ibadah online. Nah, seperti sekarang ini. Nah, adik-adik lihat kan? Lihat Mr. Rich.
Nah, habis gini juga ada mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi ikuti ibadah online ini ya. Tetap rajin ibadah. Jangan lupa juga rajin baca Alkitab. Oke? Siap. Sebentar. Kemana ya? Loh, kok enggak ada? Loh, di mana orang ini tadi? Duh, mau tak kenalkan loh, kok tiba-tiba hilang. Loh. Sik. Loh, enggak ada. Duh, kemana sih? Kok enggak ada ini? Aduh. Maaf, sorry. Maafkan. Hai adik-adik, gimana kabar kalian? Kakak berharap kalian sehat-sehat saja sehingga dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu GKT 3. Maafkan, tadi tuh kakak itu sedang nyari seseorang. Itu loh, katanya itu orangnya wah iya, kaya raya, mobilnya banyak dan bagus-bagus. Kemudian rumahnya itu luar biasa, pokoknya hebat. Terus dia itu sangat mengasihi Tuhan. Tidak itu saja, dia juga mengasihi teman-temannya yang tidak punya. Tadi itu namanya Pak siapa sih? Lupa ya kakak, kalian tahu sudah ketemu Hah? Sudah? Loh, kok ada yang belum? Loh, yang sudah coba dijawab, namanya siapa tadi? Pak? Riki? Oh bukan. Pak? Oh iya pinter, Pak Rich namanya. Kan Pak Rich? Ya orang kaya yang mengasihi Tuhan tapi juga mengasihi teman-teman yang lain. Teman-teman yang tidak punya, yang kekurangan. Kakak nih ya, ada nih cerita yang lain tentang orang yang kaya. Mau tahu nggak siapa dia? Kalian bisa bandingkan loh Pak Rich yang ini dengan cerita kakak yang akan datang. Yang akan kakak ceritakan. Mau kan? Ingat ya, harus dibandingkan. Kalau Pak Rich gimana? Kalau orang kaya di cerita kakak itu seperti apa nanti ya? Mau kan? Oke. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kakak bercerita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk boleh beribadah kepada Engkau di pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mendengarkan dengan baik Tuhan. Agar firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajari setiap kami Tuhan untuk terus mau belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke ya, kita mau dengerin firman Tuhan atau cerita yang akan kakak sampaikan. Oke? Inilah cerita tentang orang kaya itu adik-adik. Kalian dapat belajar bersama dengan mama dan papa di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di situ diceritakan ada seorang yang sangat kaya, luar biasa kayanya. Bapak yang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Tahukah kalian adik-adik bahwa pada zaman dahulu saat Tuhan Yesus hidup, baju atau kain berwarna ungu biasanya dipakai oleh orang kaya, bangsawan, atau raja. Jadi orang ini pasti benar-benar kaya. Apa yang dilakukan dia setiap hari? Tahu nggak? Ngapain aja dia? Oh, dia itu orang yang kaya ini setiap hari itu harus mengadakan pesta bersama teman-temannya yang kaya-kaya juga para bangsawan adik-adik. Mereka juga mempunyai baju-baju yang bagus. Ya,
karena mereka punya uang banyak untuk membelinya. Tetapi ada sesuatu yang lain. Kita lihat yuk. Siapa tuh yang di luar? Wah, ternyata di luar rumah orang kaya ini, di dekat pintu masuk, ada seorang pengemis anak-anak. Bernama Lazarus. Lazarus ini sangat miskin. Kelaparan, setiap hari dia kelaparan. Tidak punya uang untuk membeli makanan, tidak punya rumah, badannya kotor dan bau. Dan tahukah kalian, tubuhnya ini penuh dengan luka-luka. Setiap hari Lazarus berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia berharap untuk menghilangkan laparnya, dia bisa menerima sisa-sisa makanan dari pesta-pesta yang diadakan setiap hari oleh orang kaya tersebut. Tetapi orang kaya ini tidak peduli dengan keadaan Lazarus yang miskin itu. Dia tidak pernah melihat, tidak pernah memperhatikan Lazarus. Dan dia tidak punya belas kasihan sama sekali dengan Lazarus. Kok gitu ya? Kemudian suatu hari matilah orang miskin itu. Lalu malaikat membawa dia bertemu dengan Abraham. Keren ya, dengan Pak Abraham loh ini. Kemudian orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Tahu nggak apa yang terjadi dengan mereka? Ternyata adik-adik, Lazarus tinggal bersama Abraham di tempat yang nyaman sekali dan sangat-sangat indah. Nah terus orang yang kaya itu, bapak yang kaya itu di mana? Wah, ternyata dia menderita sengsara. Di mana ya itu kira-kira? Adik tahu nggak itu di mana? Di tempat yang sangat-sangat gelap, sangat mengerikan adik-adik. Kemudian orang kaya ini dari tempatnya yang sengsara, dia menderita sengsara itu, dia memandang, melihat pada Abraham dan Lazarus di tempat yang nyaman itu. Lazarus yang biasanya kelaparan di depan rumahnya, yang tubuhnya penuh dengan luka, yang badannya bau, loh, kok bisa sekarang enak-enakan berada di tempat yang indah dan nyaman? Kok bisa dia ya berada di sana? Lalu orang kaya ini berseru adik-adik kepada Bapak Abraham. Kalau berseru berarti berteriak ya, kan tempatnya jauh. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Aku kehausan dan kepanasan. Suruhlah Lazarus menolong aku. Tolong, tolong. Tetapi adik-adik, Abraham berkata kepada orang kaya itu, "Hai orang kaya, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu kamu hidup. Sedangkan Lazarus mengalami hal yang sangat-sangat buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, kita sekarang berada di tempat yang sangat-sangat berbeda. Kami tidak bisa ke tempatmu dan engkau tidak bisa ke tempat kami." Tentu saja adik-adik, karena tempatnya itu berbeda. Jadi
kedua orang itu tidak bisa bertukar tempat. Kemudian bapak yang kaya ini meminta supaya Lazarus pergi ke rumah ayahnya. Sebab dia masih punya 5 saudara loh, yang tidak pernah tahu tentang hal ini. Orang kaya ini menyuruh Lazarus untuk mengingatkan dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak di kemudian hari tempat penderitaan itu. Supaya mereka tidak hanya mengasihani diri sendiri, tetapi mau mengasihi orang lain, termasuk orang-orang miskin, orang yang menderita, dan para pengemis adik-adik. Tetapi apa kata Pak Abraham? Ada buku-buku Musa dan para nabi. Biarlah mereka membaca, mendengar, dan melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Jika mereka tidak mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, pasti mereka tidak juga akan mau mendengar perkataan siapapun juga, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Gimana adik-adik ceritanya? Seru kan? Jadi sekarang kalian tahu apa beda Mr. Rich dan cerita yang barusan kakak ceritakan kepada kalian. Ya benar. Ada kan bedanya? Iya. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti melakukan firman Tuhan adik-adik. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita pelajari bersama. Apa itu? Kakak mau berikan sesuatu dari pelajaran di minggu hari ini. Pertama, sebenarnya orang kaya atau orang miskin itu tidak bisa masuk ke surganya Tuhan, ke tempat yang indah itu, kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menggantikan dosa kita. Jadi yang masuk ke surganya Tuhan itu hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan perkara miskin atau kaya. Enggak, no. Bukan miskin atau kaya loh ya. Bukan karena Lazarus miskin kemudian bersama di surga, enggak, bukan itu. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diselamatkan. Ya. Terus pelajaran apa lagi yang kita pelajari hari ini? Oh, ada lagi. Yaitu berikutnya yang kedua. Apabila kita mempunyai banyak hal yang berlebih, makanan, uang, barang, kita bisa berikan kepada orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama, bukan? Jadi itulah yang kita mau lakukan. Ketika kita ngomong, Tuhan aku mengasihi engkau, itu artinya kita mau melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, berbicara, kasihilah orang-orang yang ada di sekitarmu, kasihilah sesamamu, itu artinya adik-adik kita harus memberikan apa yang kita punya. Bisa makanan, bisa juga apapun. Apalagi saat kita seperti sekarang ini, setiap orang di seluruh dunia, di banyak negara ada virus apa? Iya, betul, corona. Kita bisa memberikan makanan atau apapun, diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Kak, kalau aku tidak punya uang banyak, loh, kita bisa berdoa untuk mereka. Kita bisa melakukan banyak hal lagi. Mau kan? Keren. Itulah yang Tuhan mau melakukan. Mau melakukan, itu anak hebat. Muridnya Tuhan Yesus yang keren. Anak sekolah
Minggu GKT 3 yang top, TOP, top. Nah, mau kan? Oke. Kita mau berbicara, ngomong sama Tuhan. Kita mau berdoa, Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Ayo, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mati di kayu salib untuk kami, Tuhan. Terima kasih sudah menggantikan hukuman dosa kami, supaya kami bisa bersama Engkau di surga. Tuhan, tolonglah kami, supaya dalam semua yang Tuhan berkatkan kepada kami, kami mengingat orang-orang di sekeliling kami yang sedang menderita, Tuhan, yang sedang kesusahan. Kiranya Engkau akan menolong setiap kami, Tuhan, untuk melakukan karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat Bu Eka yang sudah menceritakan firman Tuhan buat kita semua. Buat kita di pagi hari ini bisa memahami kalau percaya kepada Tuhan adalah satu-satunya jaminan keselamatan kita semua. Nah, bukan karena kita kaya atau karena kita miskin, kita bodoh atau kita pandai. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga harus selalu berbuat baik, menjadi pelaku firman Tuhan, gak cuman mendengarkan aja. Nah, anak Tuhan juga selalu menjaga hati supaya kita gak berbuat dosa, supaya hidup kita itu membuat Tuhan tersenyum. Nah, sekarang kakak kita ajak kita menyanyikan pujian, yaitu Masa Depan Sungguh Ada. Sudah nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebelum kita berpisah, ayo kita sama-sama Papa Mama ajak adik-adik berdoa juga. Kakak juga akan mengajak kita berdoa, mengucap syukur buat hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di pagi hari ini untuk mendengarkan dan juga memuji Tuhan dari pagi tadi. Dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, selesailah ibadah kita di hari ini. Minggu depan ketemu lagi, tapi jangan sampai adik-adik ketinggalan ya. Ibadah sekolah minggu virtual GKT 3 online di sini. Bye-bye.